Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz semuanya, SD Teletihat yang saya cintai, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak Ustadz yang saya cintai, pada hari ini kita bertemu lagi di sekolah kita SD Teletihat. Pada kesempatan ini Ustadz akan memberikan semacam sejarah cerita kepada antum semua tentang pelajaran sirah nabawiyah atau mengenal sejarah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kenal, tentu tidak cinta. Kalau tidak cinta, tentu kita tidak sayang. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah dan menyayangi Rasulullah, tentu kita perlu mengenalnya. Cara mengenalnya tidak lain tentu kita mempelajari sirah nabawiyah atau perjalanan sejarah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Suatu hari Nabi sedang istirahat, sedang duduk sendirian tanpa didampingi oleh para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman. Ketika itu kesendiriannya, beliau beristirahat, duduk sendirian. Datang salah seorang di antara kafir Quraisy. Kemudian si kafir Quraisy ini membawa sebuah pedang atau membawa senjata. Kemudian tanpa pikir panjang, si Quraisy ini antum tahu siapa namanya? Namanya adalah Da'sur. Ketika itu beliau masih dalam keadaan musyrik atau termasuk salah satu di antara kafir Quraisy. Kemudian tanpa pikir panjang, dia membuka pedangnya, kemudian menghunuskan ke atas, kemudian menghadapkan kepada Rasulullah sambil berkata, "Ya Muhammad, ma yamna'uka minni ya Muhammad." Ketika itu Da'sur benar-benar berniat untuk membunuh Nabi tanpa pikir panjang. Tetapi ketika itu memang niat daripada Da'sur, Allah masih belum kehendaki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkata banyak, dia mengatakan Allah. Ketika dia mengatakan Allah itu kata-kata yang mungkin tidak pernah didengar oleh kafir Quraisy bernama Da'sur, membuat hatinya tersentak, hatinya bergetar dan menimbulkan rasa ketakutan yang luar biasa. Saking takutnya itu, maka pedang yang ada di tangannya sampai terjatuh, kemudian tidak berpikir panjang, maka kondisi berbalik arah. Setelah mengetahui kondisi itu, Nabi Muhammad SAW mengambil pedangnya, maka Nabi mengembalikan pertanyaan itu kepada Da'sur dengan meletakkan pedang di atas tubuh atau di atas kepala Da'sur sambil menanya lagi, "Ya Da'sur, siapa yang bisa melarang jika hari ini aku lakukan dan aku bunuh engkau?" Dan ketika itu Da'sur menjawab, "La ahad, tidak ada satupun yang bisa menolong aku dan tidak akan bisa menghalangi, kecuali jika engkau memberikan kesempatan kepada hamba untuk engkau maafkan hamba." Mendengar daripada perkataan Da'sur yang dia mengatakan tidak ada bisa satupun yang akan bisa menghalangi kecuali jika engkau memberikan maaf kepada hamba, wahai ya Nabi Muhammad, maka ketika itu juga Nabi Muhammad tidak melakukan sesuatu dendamnya. Begitu luar biasanya, mulianya sifat beliau, bahwa ketika itu juga Nabi kita Muhammad SAW memaafkan segala apa yang dilakukan oleh Da'sur terhadap dirinya. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Satu kata yang dikeluarkan oleh Rasulullah, kata maafnya, dampaknya sangat luar biasa. Kita mau melihat apa dampaknya daripada sifat dan kata maaf yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika itu juga Da'sur menyatakan dan mengikrarkan dirinya beriman kepada Rasulullah dan masuk agama Islam. Tidak itu saja, setelah beliau menyatakan beriman dan masuk Islam, maka beliau mengajak para pengikutnya juga untuk ikut masuk Islam dan menyatakan dirinya mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu luar biasa, dengan hanya satu kata maaf atau sifat maaf yang disampaikan Rasulullah bisa menggugah, bisa menimbulkan hidayah dan bisa menyebabkan Da'sur masuk Islam.
tidak saja daksur tetapi begitu banyak pengikutnya juga masuk Islam. Sangat luar biasa. Dari peristiwa dan kejadian tersebut dapatlah kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa Nabi kita mencontohkan dengan tidak ada sedikit pun sifat dendam yang ada dimilikinya. Yang kedua adalah sifat pemaaf. Ini yang mesti kita laksanakan, bahwa apapun kesalahan orang bisa kita maafkan. Ingat, ketika kita bisa memaafkan, insya Allah Allah akan berikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.